Oke, balik lagi bersama saya. Di sini saya akan membagikan teknik simpel untuk para pemula. Kalau kalian pemula, kalian bisa tonton video ini dan simak video ini baik-baik. Oke, di sini tanpa basa-basi, kita langsung masuk aja ke marketnya. Tapi sebelum masuk market, sebelum kita open posisi, alangkah baiknya kita harus melihat support resistannya Pak dan konfirmasi candlenya. Contoh seperti ini. Di sini ada terjadinya kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan. Berarti setelah sebelum melanjutkan penurunan pasti ada penaikannya. Contoh seperti ini. Dia sebelum menunjukkan penurunan, di sini ada kenaikan, kemudian di sini menunjukkan penurunan kembali. Dan di sini kalau misalnya kita lihat, kita garis segmen, kita bisa lihat area titik supportnya di sini, titik resisten di sini, dan titik level supportnya ini sudah dilewati oleh sebagian candlestick yang ada di sini ya Pak ya, di dua candle besar ini nih. Kemungkinan ini bakal gimana? Nah, kemungkinan ini bakal biasanya dia sebelum melanjutkan penurunan seperti ini, dia tuh ngebest ataupun konsolidasi Pak. Konsolidasi itu jadi yang dimaksud konsolidasi itu jadi itu datar Pak ya. Jadi datar. Jadi kita bisa menentukan itu support resisten benar-benar sangat kuat. Contoh seperti ini. Di bawah ada. Di sini setelah terjadinya penurunan. Di sini. Di sini setelah terjadi penurunan pasti di sini ada konsolidasi. Satu. Dan kalau misalnya dia breaknya ke bawah dengan warna 3 candle yang sama. Contoh bearish seperti ini. Di sini berarti artinya dia akan melanjutkan penurunan kembali. Dan kalau misalnya dia breaknya ke atas dengan warna candle hijau yang sama, berarti dia akan melanjutkan kenaikannya. Contoh seperti ini. Di sini biasanya kalau misalnya dia udah turun seperti ini, dia itu turun itu panjang itu hampir sama yang di area sini Pak, sebelumnya di sini nih. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau misalnya ini pun sama ya. Nah, tadi kan ini Pak ya, dia kalau misalnya turunnya breaknya di sini kita menemukan 3 candle warna yang sama, merah, dia break dari area level supportnya, berarti kita bisa increase sell. Dan sebaliknya sama, kalau misalnya kita di sini menemukan 3 candle warna yang sama, 1, 2, 3, nah kita bisa berarti open posisi buy ya. Berarti di sini sudah tidak ada lagi penurunan, berarti di sini sebelum melanjutkan penurunan kembali, akan ada kenaikan gitu. Jadi zigzag gitu, market itu jadi kita sebenarnya nggak perlu pusing-pusing baca pakai indikator segala macam nggak perlu gitu. Kita hanya melihat structure market itu ya gini ya. Setelah terjadinya kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan. Jadi banyak orang yang bilang-bilang itu zigzag. Banyak orang yang bilang itu zigzag Pak. Jadi kayak naik turun, naik turun, naik turun gitu. Oke, di sini sebentar. Di sini saya belum menemukan momen ya. Jadi saya belum bisa entry di sini. Saya tes nih. Apa yang tadi saya bilang ya, sebelum melanjutkan penurunan, pasti dia ngebentuk suppress ataupun konsolidasi. Jadi datar, Pak. Jadi seperti ini. Kayak tadi ini. Nah, jadi kayak areanya itu terjebak gitu, Pak. Di situ-situ aja gitu. Ya itu kita bisa menentukan ini mau naik atau mau turun, nah kita tunggu nunggu break aja gitu. Ya bukan berarti kita kayak gini, Pak. Bukan berarti kita, wah udah ini udah break nih bang. Berarti kita harus open break. Enggak, dia takut itu fake out, Pak. Ini sering banget terjadi. Fake out itu jadi tuh dia balik lagi ke area support resistannya gitu Pak. Jadi kita harus benar-benar nunggu momentum yang benar-benar sangat kuat ya seperti ini. Kita lihat 3 pendul hijau yang orang yang sama, dia break di area level resisten, kita bisa open posisi buy gitu. Tapi kalau misalnya kita masih kayak gini, dia break nih, ya kita harus tunggu dulu gitu. Tunggu dulu konfirmasi selanjutnya gitu. Apa salahnya sabar menunggu gitu Pak. Kebanyakan orang-orang kan nggak sabaran menunggu kan. Jadi seperti itu gitu. Setelah ketika udah break ke atas tuh ke bawah, dia langsung ekspektasi open sell nih ataupun posisi buy nih. Jadi sebenarnya itu konsepnya nggak gitu. Jadi kita harus benar-benar nunggu momentum yang benar-benar sangat kuat gitu untuk kita open posisinya. Kan itu juga kan bisa mendapatkan profit yang lebih besar gitu loh Pak. Jadi kayak seumpamanya kita tanpa terkena minus ataupun terkena kompensasi. Ya walaupun apa ya, walaupun ini semua teknik itu gak ada yang 100% profit gitu. Pasti ada kalanya itu kayak nggak beda jauh sama kompensasi untuk mau recovery gitu loh Pak. Oke, di sini karena sudah, nah di sini ada momen untuk sell posisi. Karena di sini saya melihat candle bullishnya itu sumbunya lebih panjang, konfirmasi itu merah, di sini juga merah lagi. Berarti tekanan turunnya itu ataupun tekanan si seller itu lebih kuat daripada ke atas. Oke. Kita langsung open posisi sell.
Jadi gitu, yang pertama kita harus melihat subprime marketnya. Sebelum dia majukan kenaikan, pasti ada penurunan. Sebelum dia majukan penurunan, pasti ada kenaikan. Jadi polanya itu zigzag gitu loh, Pak. Oke, di sini saya open posisi sebesar berapa? 700.000 ya. 700.000, profitnya itu 1.281 perak. Lumayan, Pak ya. Dalam waktu singkat kita mendapatkan uang seperti ini, ya mau gimana lagi ya? Duduk nyantai, analisa, langsung open posisi kan lumayan cuan ya, Pak ya. Jadi kita jangan sembarang langsung buru-buru terobsesi open posisi, jangan. Kita harus benar-benar nunggu konfirmasi yang kuat dulu, baru kita bisa entry point di situ. Kalau konfirmasi masih belum jelas, kalau misalnya masih belum tepat ya kita sebaiknya harus tunggu dulu gitu loh, Pak. Jangan sampai gegabah gitu. Oke, yang di sesi pertama alias trade pertama kita profit. Kita open posisi lagi, kita cari market lagi, apa ini, resti. Ya resti. Oke, di sini kita ada sell lagi. Kita bisa sell lagi. Kenapa saya bisa sell? Karena penjelasan sama yang tadi, Pak ya. Di sini ada candle buy. Konfirmasi candle merah. Buy-nya itu dia meninggalkan sumbu panjang di atas yang artinya tekanan seller itu lebih kuat daripada tekanan ke atas. Karena di konfirmasinya ini juga candle bearish, itu bukan candle buy gitu. Kalau misalnya candle bearish berarti itu artinya si bearish masih memberikan peluang besar untuk turun ke bawah daripada ke atas gitu. Oke, di sini juga dia sudah melewati area resisten ya, Pak ya, di sini. Mungkin dia turun nyampe sini nih. Ini kalau menurut berdasarkan analisa saya, Pak ya. Sampai area sini dan kemudian dia mantul lagi ke atas. Oke, nah di sini. Oke, cakep. Longsor jauh, Pak ya. Juram nih. Jadi cukup simpel ya sebenarnya tuh, ya nggak perlu ribet-ribet, kan nggak ada yang larang kok kalian mau pakai indikator apapun A sampai Z. Cuman ya kalau misalnya kalian belum paham sekali di indikator, mending kalian pelajari dulu dari segi support resistennya, konfirmasi candle-nya itu apa gitu loh, Pak. Jadi kayak misal orang-orang kebanyakan indikator kan pusing bacanya itu, oh ini indikator sudah begini nih, berarti kita harus ya entry ini. Padahal malah meleset gitu loh, Pak. Ya emang semua itu gak ada yang 100% profit gitu loh. Tapi lebih baik sih pelajari dulu yang simple-simple di backtest dulu sampai benar-benar yakin dengan open posisi kita, dengan mood kita. Ya udah langsung kita terjun, langsung kita praktekkan gitu. Tapi kalau misalnya kita belum yakin nih menggunakan akun real, kita bisa coba itu di akun demo gitu. Jadi akun demo itu untuk latihan mental kita. Kadang kan ada orang bilang, Bang, mental orang demo semua orang tadi itu beda, Bang. Kalau demo kan kita nggak perlu memikirkan, wah bodo amat ini hilangnya mau seberapa pun kan karena uang palsu gitu kan. Uang tidak bisa di WD kah atau uang bener-bener uang demo itu untuk latihan. Beda, Bang. Kalau uang real kan jadi itu hawa itu kayak panas dingin itu ataupun apa. Nah, dari situ saya bisa memberikan tips gimana sih caranya biar nggak panas dingin, biar nggak deg-degan. Jadi gini, Pak, semuanya punya modal 1 juta. Kita jangan sesekali open posisi besar ataupun barbar. Tetap dijaga money manajemennya, tetap dijaga batas resiko kita. Agar meminimalisir kerugian kita tidak meluas gitu loh, Pak. Itu. Jadi kalau misalnya kita terus benar-benar ngontrol emosi kita, ngontrol money management kita, terus diusahakan fokus pada satu teknik, jangan ganti-ganti. Karena pada dasarnya algoritmanya itu kalau misalnya kita mengganti-ganti teknik dan tidak memfokuskan teknik kita, ya sekiranya kita hasil backtest seminggu ataupun 1 bulan, terus kita ganti lagi ke teknik A, B, C, gini-gini yang ribet-ribet indikator segala macam. Nah, itu yang bikin kita pusing, Pak. Mending cukup simpel-simpel aja. Contohnya seperti ini, tanpa menggunakan indikator, kita hanya model garis, melihat catatan resisten, profit, enak kan gitu, Pak. Oke, mungkin segitu aja dulu. Cukup 2 kali open posisi saja sudah cukup ya. 700 kali dulu lumayan nih. Oke, jangan lupa buat kalian yang mau masuk ke grupnya ataupun yang mau belajar bareng dan yang belum mempunyai akun Swaptiti, kalian bisa mendaftar di bawah ya.